Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah struktur data pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang linked list. Sebelumnya waktu di pertemuan 1 sudah dijelaskan bahwa linked list itu termasuk di struktur data majemuk yang linier. Nah, sekarang kita mulai membahas dia. Oke, lanjut. Nah, bagaimana linked list itu bisa menyimpan data sih? Jadi, si linked list itu di sisi lain dia itu berbeda sama array. Nah, kalau linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap item di lokasi memori, nah si linked list ini menyimpan nilai item dan referensi atau petunjuk atau pointer ke item berikutnya. Nah, sepasang item linked list ini dan referensi ke item berikutnya merupakan sebuah node. Contohnya, sebuah node ini terdiri dari 3, 4, dan 10. Nah, artinya nilai nodenya itu adalah 30. Sedangkan item berikutnya itu disimpan di lokasi memori 10. Nah, untuk melintasi linked list, kita hanya perlu mengetahui lokasi memori atau referensi dari node pertama. Node lainnya itu dapat dilintasi secara berurutan menggunakan referensi ke elemen berikutnya di setiap node. Jadi, dengan kata lain ini adalah nilainya itu tadi. Ini adalah memorinya, alamatnya. Ya. Nah, referensi ke node pertama juga dikenal sebagai node awal. Nah, ini perbandingan linked list dengan array. Kalau linked list itu struktur data dinamis, yang artinya memori yang dicadangkan untuk linked list itu dapat ditingkatkan atau dikurangi saat runtime. Tidak ada memori yang dialokasikan untuk struktur data linked list sebelumnya. Setiap item baru diperlukan untuk ditambah ke link. Nah, memori untuk node baru itu dibuat pada saat berjalan. Nah, di sisi lain, kalau di array atau larik ini, memori itu harus dialokasikan terlebih dahulu untuk sejumlah item tertentu. Dalam kasus di mana item yang cukup tidak tersedia untuk mengisi semua indeks larik, ruang memori akan terbuang. Nah, karena array membutuhkan lokasi memori yang berdekatan, nah sangat sulit untuk menghapus atau menyisipkan item dalam array karena lokasi memori dari sejumlah besar item harus diperbarui di sisi lain. Nah, item daftar tertaut itu tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Oleh karena itu, kita dapat mudah memperbaharui linked list. Nah, karena fleksibilitasnya, si linked list ini nih lebih cocok untuk mengimplementasikan struktur data seperti tumpukan atau stack, terus antrian atau queue, dan daftar atau list. Nah, linked list ini merupakan salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana, yaitu linked list atau struktur berkait atau senarai berantai, yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Nah, linked list ini disebut juga dengan senarai satu arah atau one-way list. Nah, masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau node. Ini contohnya alamat memorinya nih, sini ya. Jadi pertama
di alamat 100 itu nilainya A. Nah, pointernya atau penunjuknya ke alamat 50. Nah, di sini ada nih alamat 50, isinya B. Nah, terus penunjuknya ini ke arah mana lagi? Ke arah N atau ke arah selanjutnya gitu ya. Contohnya gitu, gambarannya linked list. Nah, setiap simpul dalam suatu linked list itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu medan informasi dan medan penyambung. Nah, itu tadi. Dan ini informasi tadi, medan informasi nih. Dan ini medan penyambung atau penunjuk arah tadi. Ya. Nah, si medan penyambung ini dia bernilai 0 jika link tersebut tidak menunjuk ke data atau simpul lainnya. Petunjuk ini disebut petunjuk 0. Berarti kalau udah 0 berarti artinya udah berhenti listnya. Oke. Nah, linked list itu juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama start atau awal yang berisi alamat dari simpul pertama dalam list. Nah, ini simpul awalnya nih, atau start. Dia menuju ke sini. Di sini isinya itu A. Kemudian dia berjalan lagi ke sini, ada isinya B. Kemudian jalan lagi ke sini, ada isinya informasinya itu C. Nah, linked list ini dia tuh sekuensial, jadi berurut dari A ke B ke C ke D ke E gitu berurut. Nah, kalau udah gini berarti artinya udah selesai nih. Nah, beda dengan array ya. Array itu random access. Bisa diakses kemana aja, kayak yang kemarin di rumus kan. Di pemetaan storage, dia mau akses mana aja bisa kan. Posisi yang ke berapa. Nah, kalau di linked list itu tidak bisa, dia sekuensial aksesnya, berurutan. Kemudian ini penyajian linked list dalam memori. Contohnya ada seperti ini. Ada awal atau start, ya menunjuknya itu ke 2. Nah, di sini 2 itu infonya adalah A. Kemudian penunjuknya atau sambungannya itu 6. Nah, dari 6 ini berarti ngarah ke sini nih. Ke 6. Infonya ada B. Sambungannya 1. Nah, kita menuju ke 1. Nah, di 1 infonya itu ada C. C sambungannya itu atau penunjuknya 5. Berarti kita menuju ke 5 nih. 5. Set. Nah, infonya di 5 itu ada apa? Ada D. Sambung kemana nih? Ke 10. 10 sini. Kemudian isinya ada E. Sambungannya 8. Kita menuju ke 8. Di 8 isinya ada F. Sambungannya 0. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau sudah 0 berarti artinya habis. Nah, ini penyajiannya, keterangannya. Kalau tadi gambarnya ini secara tulisannya awal sama dengan 2, maka info dari 2 itu adalah A. Nah, sambungannya itu 2. Sambungan dari 2 itu 6. Tadi. Terus info dari 6 itu B. Ya, ini penulisannya. Tadi kalau 0 itu akhir linked list. Nah, dari contoh di atas tadi diperolehlah untaian A, B, C, D, E, F. Nah, jadi single linked list adalah yang paling sederhana dari semua varian linked list. Nah, yang sekarang ini kita bahas single linked list. Varian yang lainnya kita bahas di pertemuan 5. Ada apa aja? Ada double linked list, ada multiple linked list, ada circular linked list, ya. Nah, sekarang kita
masuknya itu membahasnya itu single linked list. Nah, setiap node dalam satu linked list berisi item dan referensi ke item berikutnya dan hanya itu. Nah, di bagian ini kita akan melihat cara membuat node untuk single linked list bersama dengan fungsi untuk berbagai jenis penyisipan, traversal, dan penghapusan. Nah, setiap node ini memiliki pointer atau penunjuk ke simpul berikutnya sehingga terbentuk suatu untayan. Dengan demikian hanya diperlukan sebuah variabel pointer. Nah, susunannya itu berupa untayan semacam ini yang disebut dengan single linked list. Nah, biasanya linked list pada node terakhir akan menunjuk ke 0. Di mana 0 itu memiliki nilai khusus yang artinya tidak menunjuk ke mana-mana. Nih, ini 0. Ini contoh gambar untuk single linked list. Di sini ada head-nya. Head menunjuk ke sini. Ini ada informasinya, objeknya itu tadi misalkan A. Terus next-nya kemana? Penunjuknya kemana? Ke sini. Terus ke misalkan B. Kemudian next lagi ke C. Nah, yang akhir dari linked list ini disebut dengan ekor atau tail. Tadi kalau depannya itu head, buntutnya itu namanya tail. Nah, ini bentuk node dari single linked list. Nah, kalau single itu field pointernya hanya satu dan satu arah. Pada akhir node pointernya menunjuk 0. Nah, ini data, kemudian penunjuk. Ini arahnya ke mana. Nah, dia itu jadi menempati alamat memori tertentu. Nah, si linked list, node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Di mana setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya. Dan juga memiliki field yang berisi data. Nah, node terakhir ini akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Nah, ini ada contohnya single linked list di mana ada node A isinya itu F1, kemudian node B, node C, node D, dan berhenti di 0. Berarti ini tailnya. Nah, pembuatan single linked list menggunakan bahasa Python. Pertama itu dia mendeklarasikan dulu node-nya. Kita biasanya memakai kelas ya. Kelasnya itu namanya node. Terus def init, nama variabelnya self sama data. Nah, dari self sama data ini, self.item sama dengan data, self.ref sama dengan non. Jadi kelas ini berisi variabel item sama ref. Nah, nilai item ini ditetapkan oleh nilai yang diteruskan melalui konstruktor, yaitu data ini tadi kan. Ini di sini di data. Sedangkan referensinya awalnya itu akan disetel ke 0, makanya non di sini. Kemudian pembuatan class-nya ini, setelah tadi kita buat yang tadi ini, kemudian kita perlu membuat kelas untuk linked list. Nah, kelas ini akan berisi metode untuk menyisipkan, menghapus, melintasi, dan mengurutkan daftar. Nah, awalnya kelas ini hanya akan berisi satu anggota, yaitu start node, yang akan menunjuk ke simpul awal atau pertama dari daftar atau list. Nah, nilai start node ini akan di-setel ke 0.
menggunakan konstruktor karena daftar ini tertaut akan kosong pada saat pembuatan. Nah, scriptnya itu seperti ini saat membuat class-nya. Nama class-nya linked list. Kemudian def init self.start node sama dengan none. Nih, start nodenya ini dikasih nilai 0. Nah, selanjutnya kita membuat class untuk linked list. Oh, ini sama kayak tadi. Ke copy. Nah, ini. Nah, menambahkan item pada single linked list di awal. Nah, tergantung pada lokasi tempat kita itu ingin menyisipkan item. Ada berbagai cara untuk menyisipkan item dalam single linked list. Nah, cara yang paling sederhana itu menyisipkan item itu adalah dengan menambahkan item di awal. Nah, fungsinya itu menyisipkan item di awal linked list. Tambahkan fungsi ini ke kelas linked list yang kita buat sebelumnya. Tadi kan kita sudah buat kelas ini nih, linked listnya. Saat mau pembuatan awal ini kan. Awal. Nah, ini tadi gambarannya yang single linked list, dimana yang awal ini adalah head. Nah, nanti kita mau menambahkan di awal, di depan. Yang paling gampang itu menambahkan di depannya sini. Nah, dengan cara gini, kita bikin class baru, maksudnya method baru, namanya insert at start self data. New node sama dengan node data. New node.ref sama dengan self.start node. Self.start node sama dengan new node. Nah, jadi di sini kita membuat metodenya namanya ini kan, insert at start. Nah, metode ini menerima satu parameter yang pada dasarnya adalah nilai item yang ingin kita masukkan. Di dalam metode ini kita cukup membuat objek dari kelas node dan menetapkan referensinya ke start node. Nih, refnya ke start node. Karena start node sebelumnya ini menyimpan simpul pertama. Yang setelah penyisipan simpul baru di awal akan menjadi simpul kedua. Nah, jadinya begitu. Udah kan dia nyimpan simpul pertama kan. Nah, kemudian di berikutnya dia akan menyimpan node kedua, makanya new node, dan seterusnya, kedua, ketiga, empat gitu. Oleh karena itu kita menambahkan referensi start node ke variabel ref dari node baru. Nah, gitu kan. Nah, sekarang karena new node adalah node pertama, kita menetapkan nilai variabel start node ke new node. Tadi menambahkan di awal. Nah, kalau sekarang menambahkan di akhir. Nah, fungsi untuk menambahkan item di akhir linked list yaitu seperti ini. Ini namanya, nama metodenya insert at end. Ya. Terus new node sama dengan node, ngambil nilai data. Jika self.start node is none, ini dia yang pertama, self start node sama dengan new node. Berarti node pertama nih, kalau dia tadi none kan, atau 0, ya kan, maka dia itu node pertama. Return kembali gitu, ngasih nilai n sama dengan self.start node, while n.ref is not known. Ini ketemu lagi, jika
n.ref tidak sama dengan tidak sama dengan 0, maka n sama dengan n.ref, dimana n.ref sama dengan new node. Jadi kalau tidak ketemu 0 berarti bergerak maju nih, n.ref-nya itu jadi new node. Nah ini ya, jadi fungsinya tadi, nah metodenya insert at n, menyisipkan elemen di akhir linked list. Nilai item yang ingin disisipkan itu sebagai argumen ke fungsi. Nah, fungsinya ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, periksa apakah linked list kosong atau tidak. Yang tadi di sini, if ini, periksa nih, kosong apa tidak. Kemudian jika linked listnya kosong, kita harus mengatur nilai variabel start node ke objek new node. Nah, di sisi lain, kalau listnya sudah terisi beberapa node, inisialisasi variabel n-nya itu dengan simpul awal, kemudian melakukan iterasi atau perulangan melalui semua node dalam list menggunakan loop sementara. Di while tadi, perulangan ini berakhir saat mencapai simpul terakhir, kemudian menetapkan referensi node terakhir ke new node yang baru dibuat. Nah, tambahkan fungsi insert at n ini ke kelas linked list tadi. Kemudian menambahkan item setelah item lainnya. Nah, kalau menambahkan item setelah item lain dalam single linked list ini, kita harus melakukan menambah fungsi insert after item seperti yang didefinisikan di bawah ini. Jadi nama functionnya insert after item, ada self, x sama data, mana n sama dengan self.startNode print n.ref. While n is not known, dicek nih pengecekan n itu 0 apa enggak. If n.item sama dengan x, break n sama dengan n.ref. If n is known, print cetak item not in the list. Jika tidak, else new node sama dengan node, ambil nilai data. New node.ref sama dengan n.ref. n.ref sama dengan new node. Nah, jadinya fungsi insert after item ini menerima dua parameter x dan data. Nah, di mana parameter pertama itu item. Setelah itu kita ingin memasukkan node baru, sedangkan parameter kedua ini berisi nilai untuk node baru. Nah, mulailah dengan membuat variabel baru n yang menugaskan variabel start node untuk itu. Kemudian menelusuri linked listnya nih menggunakan while loop ya. Nah, perulangan while itu dijalankan hingga n menjadi non. Nah, tadi dicek dulu n-nya non apa enggak gitu kan. Nah, selama iterasi atau perulangan, memeriksa apakah nilai yang disimpan di node saat ini sama dengan nilai yang dilewatkan oleh parameter x. Jika perbandingan mengembalikan nilai true, maka perulangannya itu berhenti. Selanjutnya, jika item ditemukan, variabel n ini tidak akan menjadi non, dia tidak akan jadi 0. Nah, referensi new node disetel ke referensi yang disimpan oleh n, dan referensi n ini disetel ke kode baru. Nah, nambahkan fungsi insert after item ini ke kelas linked list. Kemudian menambahkan item setelahnya lagi.
lanjutannya nih. Insert before item. Kalau tadi after, ini before, jadi sebelumnya. Nah, terus kita pertama dicek dulu. Jika self.startNode is known, cetak list has no element. Return if x sama dengan self.startNode.item, new node sama dengan node dari parameter data, new node.ref sama dengan self.startNode. Kemudian self start node sama dengan new node return. Nah, ini n-nya itu sama dengan self.startNode print n.ref. Cetak nih, ngambil dari nilai referensinya. Kemudian perulangan while n.ref is not known, if n.ref item sama dengan x, break n sama dengan n.ref. Jika n.ref is known, cetak item not in the list. Jika tidak, new node sama dengan node dari nilai data, new node.ref sama dengan n.ref, n.ref sama dengan new node. Jadi mirip kayak yang tadi. Kemudian menambah linked list. Nah, meskipun kita dapat menambahkan item satu persatu menggunakan salah satu fungsi penyisipan, nah kita buat yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen di node dan kemudian elemen individu dan memasukkan elemen itu ke dalam linked list. Nih, functionnya make new list. 6 sama dengan integer input. Nah, ini minta inputan how many nodes do you want to create. Ini makanya tadi meminta user untuk memasukkan jumlah elemen, jadi pakai ini input, tipe datanya integer. If num sama dengan 0, berarti misalkan si usernya nginput 0, return kan kembali ke sini, minta input lagi. Atau terus ketemu perulangan for i in rank nums value integer input, enter the value for the node. Self insert at n value. Jadi kalau tadi kalau sama dengan 0 dia kan kembali kan, tapi bila enggak tidak 0 berarti ke sini, masuk ke nilai sini, lanjut ke sini, kemudian ranknya dari 6 variabel tadi nih yang di input, misalkan 3. Nah, jadi range-nya itu berarti 3. Value-nya itu adalah inputan untuk node pertama. Node pertama misalkan berapa, sampai ini berulang sampai i-nya ini dalam range 3 tadi. Jadi dia akan minta inputan sebanyak 3 kali. Ini penjelasannya yang tadi saya sudah jelasin. Selanjutnya menghapus elemen di awal. Nah, menghapus elemen atau item dari awal daftar tertaut atau linked list itu sangatlah mudah. Kita harus mengatur referensi start node ke node kedua yang dapat kita lakukan hanya dengan menetapkan nilai referensi dari node awal yang menunjuk ke node kedua. Nah, ke node awal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Def delete at start, parameternya self.
If self.startNode is none, print the list has no element to delete. Jadi dicek dulu, ini dia start node ini none apa enggak. Kalau ternyata dia 0, berarti kosong, berarti kecetak the list has no element to delete. Jadi nggak ada list yang akan di delete. Return. Terus self.startNode sama dengan self.startNode.ref. Nah ini tadi kan, jadi periksa dulu apakah listnya itu kosong atau tidak. Kalau kosong, tampilkan pesan yang di sini. Kalau tidak kosong, tetapkan nilai startNode.ref-nya ke startNode tersebut. Nah, startNode-nya ini sekarang akan mengarah ke elemen kedua. Nah, tambahkan fungsi delete at start ini ke kelas linked list. Kemudian tadi menghapus di awal, sekarang menghapus di akhir. Nah, untuk menghapus elemen di akhir daftar, kita hanya perlu mengulang melalui linked list sampai elemen terakhir kedua. Dan kemudian perlu mengatur referensi elemen terakhir kedua ke none, yang akan mengubah elemen terakhir kedua menjadi elemen terakhir. Nah, scriptnya untuk function delete at end adalah sebagai berikut. Ini functionnya delete at end, parameternya self. Pertama dicek dulu seperti biasa, self.startNode is none, cek dulu listnya kosong apa enggak. Kalau ternyata kosong, berarti cetak pesan ini, return. Kalau tidak, n sama dengan self.startNode, terus perulangan while n.ref is not none. Kalau ini perulangannya ternyata referensinya nol, nah itu n mengacu ke n sama dengan n.ref, terus n.ref sama dengan none. Jadi menghapusnya itu berdasarkan nilai. Nah, pertama-tama itu menentukan node yang berisi item dengan nilai yang ditentukan dan kemudian menghapus node tersebut. Kemudian menemukan item dengan nilai yang ditentukan tadi, itu sangat mirip dengan pencarian item. Nah, setelah itemnya yang akan dihapus ketemu, referensi node sebelum item itu diatur ke node yang ada setelah item dihapus. Nah, kalau sekarang itu menghapus elemen by value. Jadi minta inputan dari ini user, nilai value yang tadi. Terus biasa pertama ngecek dulu kosong atau tidak listnya. Kalau kosong, print ini pesan ini, return. Jika if self.startNode.item sama dengan x, self.startNode sama dengan self.startNode.ref, dia mengarah ke referensinya. Jika tidak, n sama dengan self.startNode, kemudian perulangan n.ref is not none. If nref.item sama dengan x, break n sama dengan n.ref. If n.ref is none, cetak pesan ini, item not found in the list. Jika tidak, n.ref sama dengan n.refref. Referensi yang tadi mengarah ke referensi berikutnya. Nah, ini contoh programnya. Ada di slide itu. Nah, saya sudah ketik ulang tadi. Sudah saya simpan di Notepad. Kemudian saya simpan dengan extension .py, jadinya file Python ini. Nah, kalau udah jadi file gini, udah tinggal double klik aja.
Nah, ini berarti yang sekarang itu minta inputan dari user. Misalkan masukkan data berapa? 3. Apakah mau masukkan lagi? Iya. Y. Masukkan datanya berapa lagi? 6. Y. Kemudian 7. Y. Kemudian 9. Terus sudah. Nah, jadi listnya itu headnya ini di sini 6, terus ada yang di sana di listing udah di ini kan, apa namanya, stringnya udah dibentuk. Kemudian 9, 7, 3, 6. Nah, panjang datanya itu ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus masukkan data yang akan dicari. Misalkan mau mencari 7. Nah, data ditemukan. Masukkan data yang akan dihapus. Nah, sini tadi saya pas sudah nyoba, misalkan mau menghapus 3, pas di enter nge-close. Ada yang tahu di mana? Nah, jadi seperti itulah tentang singling list. Ya, materinya sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.